出稳着点，你小点声吧。Sound roll and action. Halo warga nobar yang selalu sebel kalau lagi naik motor suka dikagetin sama ayam yang tiba-tiba nyelonong. Piye kabare? Saya toh ya. Sebelum kita mulai, Bang Udin editor kasih komentarnya dulu dong. Nah, sesekali bahas film Bekonang dong Bang. Waduh, ini mah bukan filmnya yang dibahas Bang, tapi bekonangnya yang kita minum. Ya, kembali lagi bersama Burhan Sang Kicomania yang kali ini akan membawakan film berjudul Panda Plan yang dirilis pada tahun 2024. Siapa nih yang di sini penggemar berat Mbah Jackie Chan? Di film Panda Plan kali ini kita akan melihat aksi serta komedinya Mbah Jackie Chan untuk berhadapan dengan sindikat kriminal internasional demi mengadopsi seekor bayi panda langka. Namun ternyata, nah, sudah penasaran kan? Tak usah banyak cincong lagi, langsung kita sikat alurnya. Kupadukan irama lewat kata-kata, tak usah lama-lama, siapkan mata telinga dan anu-anuan kalian semua. Sudah tidak sabar, mari kita nobar. Film ini dimulai dengan menceritakan asal-usul seekor bayi panda langka yang lahir pada 3 tahun lalu di Noah Zoo. Panda itu memiliki corak mata yang ukurannya berbeda antara yang kiri dan kanan, serta punggungnya yang didominasi oleh warna putih. Berbeda dengan panda lainnya, saking langkanya bayi panda itu memiliki 700 juta pengikut di sosial medianya. Udah bisa ngalahin pengikutnya Cipung. Hal itu yang kemudian menarik perhatian seorang pengusaha kaya raya dari Arab. Kita panggil saja Sultan, yang siap melakukan segala cara untuk mendapatkan panda tersebut. Di sini langsung kita diperlihatkan dengan Mbah Jackie Chan yang sedang melawan sekumpulan penjahat di dalam gereja dengan sekuat tenaga. Ternyata di sini Jackie Chan sedang syuting jadi aktor film yang menghadapi 30 orang secara bersamaan. Meski sudah tua, dia masih terlihat lincah dalam menghabisi musuhnya. Hal ini yang membuat sutradara dan timnya mengapresiasi aksinya. Saat sedang istirahat, Jackie berbicara dengan asistennya yang bernama David. Di sini David menyampaikan beberapa tawaran schedule untuk Jackie. Namun Jackie yang dikenal sebagai petarung handal ini tidak tertarik dengan semua tawaran itu dan malah tertarik dengan seekor bayi panda yang berada di tabnya itu. Singkat cerita, Jackie dan David telah mendarat di Kepulauan Noah. Mereka berdua disambut hangat dengan tarian yang disajikan oleh karyawan Noah Zoo. Kemudian mereka berdua berkenalan dengan direktur kebun binatang yang bernama Peter. Mereka lalu diajak berkeliling di area kebun binatang. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan suasana di Noah Zoo, termasuk penjaga kebun binatang yang sedang membersihkan area kebun binatang. Serta ada robot bernama Tony yang bisa digunakan untuk membawa peralatan kebersihan atau barang-barang yang sedang diperlukan. Tak hanya itu, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Xiao Zhu, atau kita panggil saja Suzu, yang sedang menuliskan sebuah surat. Tak lama setelah itu, Zuzu menyiapkan susu untuk bayi panda langka yang terlihat mager ketika ngelihat tugas numpuk, di mana Zuzu memanggilnya dengan nama Dabo. Malam harinya Zuzu pergi ke sebuah toko es krim yang ada di area kebun binatang.
Kemudian ia mengungkapkan penyesalannya kepada penjual es krim karena tidak bisa bertemu dengan Jackie saat upacara penyambutan siang tadi. Padahal ia ini sangat mengidolakan sosok Mbah Jackie Chan. Dan setelah bercerita, Zuzu pun kaget kenapa es krim yang dipesannya porsinya sangat sedikit dan bau. Dan ternyata kepala toko lalu memanas-manasi Zuzu dengan mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengan beberapa aktor ternama seperti Will Smith, Keanu Reeves, dan Tom Hanks. Selang beberapa saat, Mbah Jackie Chan tiba-tiba datang ke toko es tersebut. Menyadari hal itu, Zuzu dan kepala toko pun sangat kaget. Bahkan, kepala toko ini sampai bertingkah seperti orang gila saat melihat Jackie Chan. Setelah keadaan mereda, Jackie pun duduk-duduk untuk menikmati es krim yang diberikan secara cuma-cuma oleh kepala toko bersama dengan Zuzu. Nah, di sini Zuzu lantas menawari Jackie Chan untuk bertemu dengan panda yang akan diadopsi. Sesampainya di kandang panda, Jackie Chan dibuat kaget dengan kehadiran Dabo yang memeluk kakinya. Kemudian Jackie pun bercanda dengan Dabo. Namun ketika Jackie sedang memandangi Dabo dengan perasaan kagum, Dabo malah berpindah ke sebuah kapal perang. Terdapat sekumpulan orang yang sedang menyaksikan laga tinju. Sementara itu, di ruangan lainnya nampak bos mereka yang bernama Caikun, tapi kita panggil saja dengan sebutan Samidi, sedang menerima telepon dari orang misterius tentang pemesanan panda. Tak lama setelah itu, Samidi keluar ke geladak dasar untuk memerintahkan orang yang berada di ring tinju yang bernama James untuk menangkap seekor panda langka di Noazu yang tidak lain adalah Dabo. Sehingga bisa dipastikan bahwa orang yang menelpon Samidi adalah Sultan. James lantas menolak perintah bosnya itu karena menganggapnya sebagai pekerjaan receh. Namun, James dan semua orang langsung setuju ketika Samidi mengatakan bayaran yang sangat tinggi. Keesokan harinya, dua anak buah Samidi atau kita panggil saja dengan nama Harry dan Gary telah berada di ruang CCTV Noazu. Ketika salah satu pengawas lengah, Harry pun lantas membekapnya dengan obat bius. Namun, Harry dibuat heran dengan pengawas yang satunya. Ternyata, Gary masih nyangkut di saluran udara. Sehingga, Harry harus menaklukkan penjaga itu dengan cara yang agak kasar. Setelah berhasil mengeluarkan Gary, Harry pun mematikan seluruh CCTV di Noazu. Kemudian, James dan anak buahnya pun bergerak menuju ke sana. Di sisi lain, Jackie Chan telah berada di acara adopsi panda yang dipimpin oleh Peter. Di sini Peter juga mengundang Ronald, orang yang mengadopsi orang tua Dabo. Setelah memberikan sambutan, Peter mempersilahkan Jackie dan Ronald menandatangani sertifikat bayi panda. Di saat yang bersamaan, James telah sampai di Noazu. Ia kemudian memecah pasukannya menjadi dua. Ia dan satu mobil lainnya menuju ke aula yang digunakan sebagai tempat seremoni serah terima Dabo. Dan dua mobil lainnya menuju ke ruang kendali komunikasi di Noazu. Sementara itu, David yang saat ini sedang berada di toko souvenir panda melihat James dan pasukannya yang telah memasuki aula kebun binatang. Tanpa pikir panjang, James pun menyuruh pasukan yang bersama dengannya itu untuk segera mencari keberadaan Dabo. Ketika sudah sampai, James malah dicuekin oleh semua orang yang menghadiri seremoni serah terima Dabo. Sehingga James pun marah dan akhirnya melihat keadaan ini, semua orang langsung panik, termasuk Jackie dan Zuzu yang berada di dalam kandang bersama Dabo. Saking takutnya, Zuzu sampai ngumpet di tempat penyimpanan makanan Dabo. Bahkan, Jackie menyuruh Zuzu untuk segera menelpon polisi. Namun hal itu sia-sia karena pasukan James telah mematikan akses sinyal di seluruh area Noazu.
Hal ini membuat Jackie Chan, Zuzu, dan Dabo semakin terdesak. Namun, James menunjukkan ekspresi kagum ketika melihat Jackie yang merupakan seorang aktor terkenal dari Cina ada di sana juga. Jackie? What is he doing here? Can this movie star really fight? Jackie yang melihat itu lantas memberikan Dabo kepada Zuzu dan menyuruh Zuzu untuk membawa Dabo kabur. Sementara ia akan mengalihkan perhatian James, Harry, dan Gary. Meski begitu, aksi Zuzu kabur dari kandang Dabo justru ketahuan oleh James. Sehingga aksi gelut-gelutan antara Jackie melawan James pun tak bisa dihindarkan. Saat Jackie Chan sudah mulai terpojok, ia menipu James dengan pura-pura menyerah. Namun Jackie Chan malah menampar James. I'm sorry. Tak berselang lama, Jackie Chan pun meminta James untuk bertarung di atas ring, layaknya petarung sungguhan. Kendati demikian, itu hanyalah sebuah tipu daya karena Jackie ingin melarikan diri. Meski begitu, James juga sangat lincah, sehingga Jackie pun terdesak hingga terjebak di dalam rimbunya pohon bambu. Saat James ingin menyudahi pertarungan, Jackie mencabut 2 batang bambu yang digunakan sebagai senjata, layaknya nunchaku milik Bruce Lee. Hingga akhirnya di sisi lain, Zuzu mampu melarikan diri hingga ke tempat penjualan souvenir panda. Di sana ia bertemu dengan David yang sedang bersembunyi di dalam lemari kaca. Mengetahui hal itu, Zuzu pun masuk ke dalam tempat persembunyian David. Meski begitu, Harry dan Gary yang sebelumnya terjebak di tempat sterilisasi kini telah bebas. Setelah berkeliling ke beberapa tempat, akhirnya Harry dan Gary sampai di toko souvenir. Sadar bahwa tempat persembunyiannya telah diketahui, David lalu mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian Gary dan Harry. Hello. Stop, brother! Stop, brother! Naasnya David mampu dikalahkan oleh Harry dan Gary, sehingga ia pun dihajar hingga pingsan. Sementara itu, Jackie dibuat menyerah oleh James, sehingga ia pun mengeluarkan jurus klasik untuk melarikan diri. Saat keluar dari lift itu, Jackie Chan dan Zuzu pun bertemu dengan Tony. Di sini, Jackie Chan dan Zuzu menitipkan Dabo kepada Tony. Kemudian, Jackie mengunci pintu keluar menggunakan jaketnya. Setelah itu, mereka berdua kabur dengan cara melompat ke lantai bawah. 大哥，我就是一个普通的保育员。我们从那边跳下去。 Sesampainya di bawah, Jackie dan Zuzu bergegas kabur menggunakan mobil untuk menuju ke area gudang penyimpanan, tempat yang juga dituju oleh Dabo. Di kapalnya, Samidi mendapatkan laporan dari salah satu anak buahnya bahwa Jackie menghambat pencurian panda. Mendengar hal itu, Samidi langsung menyuruh James untuk segera menangkapnya atau ia akan turun tangan. Kembali ke Noazu, Tony akhirnya sampai di gudang penyimpanan. Setelah Tony membuka pintunya, Dabo pun keluar dari sana. Sementara itu, David telah dibawa ke aula kebun binatang. Di sini David dan Peter mencoba melepaskan diri. Sayangnya, orang yang ditugaskan untuk menjaga mereka tahu rencana itu, sehingga aksi tumpuk-tumpukan pun terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga, Peter memerintahkan semua orang untuk mencari tempat yang aman. Sedangkan dia akan menuju ke ruang kendali komunikasi untuk memperbaiki jaringan agar ia bisa segera menghubungi polisi. Dan David akan mencari dan menyelamatkan Jackie.
Tak lama kemudian, Jackie dan Zuzu telah sampai ke gudang penyimpanan. Sayangnya, Dabo itu telah keluar dari tubuh Tony, sehingga mereka pun harus mencari Dabo hingga ke segala penjuru. Beruntungnya Jackie melihat Dabo yang sedang tidur karena kecapean. Di saat yang bersamaan, James dan anak buahnya telah sampai di sana. Saat Jackie dan Zuzu akan melarikan diri, salah satu anak buah Samidi menyadari keberadaan mereka. Oleh sebab itu, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Karena kalah jumlah, Jackie pun akhirnya bisa tertangkap. Hal ini dikarenakan James telah menawan Zuzu, sehingga Jackie pun terpaksa untuk menyerahkan Dabo. Saat sedang menyerahkan Dabo, Jackie melihat anak buah James yang teledor dalam menaruh pistol. Akibatnya, meski begitu, James mampu melayangkan pukulan ketika Jackie sedang lengah. Hal itu mengakibatkan Dabo terlempar ke dalam box seller atau mesin pembungkus. Tak hanya itu, mereka berdua pun mengikuti jejak Dabo. Mengetahui hal itu, Zuzu lantas bergegas ke arah keluarnya box yang sudah jadi. Kemudian, dia mengambil kardus yang di dalamnya ada Dabo. Sayang disayang, anak buah Samidi yang tersisa segera mengepung Zuzu. Beruntungnya James keluar dari box seller dengan posisi seperti ini. James selalu menyuruh anak buahnya agar meletakkan senjata mereka di dalam tubuh Tony. James juga memberi perintah untuk membiarkan Zuzu pergi. Hal ini dilakukan karena James menganggap Jackie menodongkan pistol kepadanya. Sehingga saat pistol Jackie Chan keluar dari box seller, inilah yang terjadi. Melihat itu, David datang membantu dengan cara menaiki sebuah forklift. Meskipun David sempat bingung dengan cara mengendarai forklift, namun akhirnya di ruang kendali komunikasi, Peter diberitahu bahwa evakuasi para pengunjung Noazu telah dilakukan. Hanya saja, proses pembetulan jaringan komunikasi masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Setelah itu, Peter melihat bahwa Jackie, Zuzu, dan David sedang dikejar-kejar oleh Samidi dan anak buahnya. Sebenarnya Mbah Jackie Chan ini dapat ditangkap dengan mudah karena mereka hanya kabur menggunakan forklift, sedangkan Samidi mengejarnya dengan mobil. Namun, Jackie Chan terlalu cerdik untuk merusak satu mobil yang mengejarnya. Jackie pun kemudian bergegas meninggalkan mereka. Sedangkan David berpindah ke mobil lainnya untuk terus mengejar Jackie Chan. Di ruang kendali, Peter memerintahkan anak buahnya untuk membuka pintu gerbang dan menutupnya di saat yang tepat. Oleh sebab itu, Jackie, David, dan Zuzu berhasil keluar, sedangkan David harus terjebak di dalam. Walaupun merasa senang, tetapi mereka bertiga kini berada di area binatang buas. Di tengah pelarian, forklift yang ditumpanginya malah kehabisan bensin. Apalagi di dekat mereka ada seekor kuda Nil. Tak hanya itu, Dabo merasa haus. Hal itu mengharuskan mereka untuk mencari susu.
Karena cuman ada seekor kudanil, Jackie dan David terpaksa mengambil susu dari kudanil tersebut. Sebenarnya kudanil betina yang diambil susunya itu tidak sadar. Namun ternyata ada kudanil jantan yang marah dengan aksi Jackie dan David. Beralih ke Samidi, ia membawa pasukan bantuan untuk segera mendapatkan Dabo ke tangannya. Menyadari hal itu, Peter segera menenteng senjata laras panjangnya dan menyuruh semua orang yang ada di ruangan kendali komunikasi untuk segera menyelamatkan diri. Meskipun hanya seorang diri, Peter tampak tampan dan pemberani. Anjay. Tak hanya itu, ketika disuruh oleh Samidi untuk membuka akses pintu menuju ke tempat Jackie, David, dan Zuzu berada, Peter malah menuangkan air kopi ke mesin kontrol. Sehingga Samidi pun sangat marah dan akhirnya di sisi lain, Jackie, David, dan Zuzu menemukan tempat untuk berlindung, yakni sebuah mercusuar yang berada di tengah hutan. Kemudian mereka pun istirahat di lantai paling atas. David yang kecapean pun akhirnya tidur sambil memeluk Dabo yang tidur di sebelahnya. Sementara itu Zuzu memilih untuk ngobrol dengan Jackie. Disinilah ia menceritakan soal awal mula menjadi pengasuh panda di Noah Zoo. Zuzu juga mengaku sempat berulang kali menulis surat pengunduran diri karena ingin menemani orang tuanya yang sudah tua. Namun Dabo selalu memeluk kakinya setiap ia menulis surat itu, sehingga Zuzu selalu membatalkan niatnya untuk berhenti. Tak mau kalah, Jackie juga bercerita soal alasan mengapa hingga saat ini dirinya masih menggeluti dunia keaktoran. Menurutnya, dia selalu mendapatkan energi baru ketika mendengar kata action dari sutradara. Jadi, Jackie sebenarnya punya rasa capek, takut, dan sakit yang sama dengan orang lain. Namun setelah mendengarkan kata action, energi Jackie kembali. Bahkan dia merasa punya kekuatan super bak pahlawan. Di tengah-tengah percakapan itu, David menyuruh Jackie untuk segera menamai bayi panda langka itu. Jackie lantas meminta David dan Zuzu memberikan usul. Setelah berpikir, akhirnya Zuzu memberi panda itu dengan nama Panda Huhu. Keesokan harinya, anak buah Samidi semakin dekat dengan mercusuar yang digunakan oleh Jackie, David, dan Zuzu untuk bersembunyi. Tak hanya mengerahkan pasukan, Samidi juga mengoperasikan drone. Saat drone itu akan masuk ke tempat persembunyian mereka bertiga, tiba-tiba hal itu nyatanya membuat posisi mereka diketahui. Singkat cerita, Jackie, David, Zuzu, dan Panda Huhu telah berada di kapal milik Samidi. Di sini Samidi memutuskan untuk menahan Jackie Chan dan Zuzu. Hal ini dikarenakan Samidi berniat untuk meminta tebusan kepada keluarga Jackie. Sementara Zuzu diminta untuk merawat Panda Huhu sebelum dijual kepada Sultan. Sialnya, David ini dianggap tidak berguna, sehingga Samidi akan membuangnya ke laut. Di dalam kamar tahanan, Zuzu masih mencoba untuk menelpon polisi. Di kamar lain, Jackie dikagetkan dengan kedatangan penjaga yang mengantarkan makanan. Mereka adalah David dan dua anak buah Samidi, Harry dan Gary. Ternyata mereka berdua merupakan penggemar berat Jackie Chan. Kemudian David menjelaskan kepada Jackie bahwasannya kapal yang mereka tumpangi sedang dalam perjalanan menuju ke tanah Arab, tempat di mana Sultan yang memesan Panda Huhu tinggal. Selanjutnya Jackie dan David bergerak ke tempat Zuzu ditahan lewat informasi yang diberikan oleh Harry dan Gary. Ketika hampir sampai ke tempat Zuzu, Jackie dan David melihat bahwa anak buah Samidi sedang mengambil Panda Huhu dari kamar Zuzu. Setelah anak buah Samidi pergi, Jackie menyuruh David untuk membebaskan Zuzu. Sedangkan dirinya akan mengawasi keadaan sekitar. Namun saat membuka pintu kamar, David malah menerima hadiah spesial dari Zuzu.
Singkat cerita, kapal Samidi telah sampai di dekat dermaga Tanah Arab. Anak buah Samidi pun sedang bersiap-siap untuk mengangkut Panda Huhu. Sementara itu, Jackie yang sedang bersembunyi mempunyai rencana untuk menyusup ke dalam bak mobil. Mendengar hal itu, Zuzu pun memberikan jam tangannya. Tak lama setelah itu Samidi berangkat ke tempat tinggal sang sultan. Sebenarnya David dan Zuzu berniat kabur juga dengan menaiki bentor. Kendati demikian, mereka berdua terlalu berisik sehingga James menolak ke arah mereka. Dan akhirnya beruntungnya polisi yang dihubungi oleh Zuzu kini telah sampai. Sehingga James pun lebih fokus untuk membentuk posisi bertahan demi mengamankan kapalnya. Beralih ke Samidi, ia kini telah sampai di kediaman sang sultan. Tak mau lama-lama, Samidi langsung bergegas membawa Panda Huhu untuk diserahkan kepada sultan. Ketika ajudan sang sultan keluar, Samidi memintanya untuk menaikkan harga. Samidi berdalih bahwa tugasnya untuk mengambil Panda Huhu lebih berat dari yang dibayangkan. Ketika proses tawar-menawar berlangsung, tiba-tiba kini Jackie tinggal mengalahkan Samidi saja. Namun hal itu tidaklah mudah karena Samidi sangat tangguh dalam melawan Jackie. Bahkan Jackie hampir saja mati karena cekian yang dilakukan oleh Samidi. Beruntung Zuzu meneriakkan kata action berkali-kali lewat telepon. Action! Action! Kata-kata itu akhirnya membuat Jackie Chan sadar dan bisa menjatuhkan Samidi dari atas tangga. Bahkan ia bisa mendapatkan Panda Huhu kembali. Sayangnya Panda Huhu malah pup di tangan Jackie. Terlebih lagi Samidi tiba-tiba muncul dari belakang untuk mengajar Jackie. Di saat yang bersamaan, kepolisian daerah setempat telah tiba di rumah Sultan, sehingga Samidi pun segera ditangkap. Sedangkan Jackie secara tidak sengaja bertemu dengan sang sultan. Di sini Jackie lantas mengetahui alasan sang sultan menginginkan Panda Huhu. Ternyata anaknya yang bernama Pasha mengidap penyakit leukemia di saat yang bersamaan dengan lahirnya Panda Huhu. Oleh sebab itu, Sultan selalu mengajak Pasha ke Noa Zoo setiap 1 minggu sekali. Hal itu dilakukan untuk menyenangkan hati Pasha dan harapannya bisa menyembuhkan Pasha. Namun hingga saat ini hal itu terasa percuma karena kondisi Pasha kian memburuk. Mendengar penjelasan sang sultan, Jackie pun lantas bergegas mengambil Panda Huhu agar bisa dipinjamkan kepada Pasha untuk sementara waktu. Sayangnya, Panda Huhu telah dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke dermaga tempat David dan Zuzu berada. Mengetahui hal itu, Jackie bergegas ke dermaga agar tidak ketinggalan kapal yang bakal membawa Panda Huhu ke Cina. Namun, tak lama kemudian Jackie telah menggendong Panda Huhu dan memberikannya kepada Pasha. I have been waiting to see you. But I'm sick. This is why he come to see you. He wish you good health. 6 bulan kemudian, Panda Huhu telah kembali ke tangan Jackie Chan, tepatnya di penangkaran panda di kota Chengdu. Jackie Chan dibantu oleh David dan Zuzu dalam merawat Panda Huhu. Terlihat juga orang-orang yang sedang menikmati keindahan Panda Huhu. Dan film pun tamat. Loh, piye tuh Ki? Loh, bagaimana keadaan Pasha? Sembuh atau enggak? Loh, Terlepas dari itu, film ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengambil atau mencuri apa yang bukan merupakan hak kita, meskipun untuk tujuan yang baik. Betul? Betul. Daripada mencuri kemudian gagal seperti sang sultan, lebih baik kita komunikasikan dengan cara yang bijak. Betul? Betul. Nah, bagaimana nih tanggapan dari warga nobar semuanya soal film Bah Jackie Chan ini?
Bakalan seru nggak ya kalau Nobar bahas film-filmnya dia lagi? Yang mau request filmnya ditulis di kolom komentar ya. Monggo ditunggu. Ya, segitu dulu dari Burhan Sang Kicomania, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.